Kalau di Jawa doang kurang sentris menurut saya. Cuman kalau dibagi Kalimantan bisa ya. Jadi Tapi kan situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Raja Pistol. Kali ini kita ada di konten Ringgil. Rita memanggil. Konten dimana kita akan adu debat, adu bacot ya. Kali ini saya sudah menyiapkan satu tema yaitu mengenai hutan. Udah langsung aja ke acaranya. Lepas masker dulu Pak, capek. Hutan Kalimantan diyakini bakal menyusut sebanyak 75% pada tahun 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan. Peringatan ini dirayangkan oleh World Wildlife Fund dalam laporan tahunannya. Dana Lingkungan Hidup World Wildlife Fund memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75% luas wilayah hutannya pada tahun 2020 menyusul tingginya laju deforestasi. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di Kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan. Hanya 71% yang tersisa pada 2005, sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 65%. Jika laju penambangan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020. Artinya hanya sekitar kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa. Itu sangat kecil. Padahal dulu Kalimantan sangat luas, cuman sekarang menyusut. Astaga, nggak kelihatan mak. Hutan basah Kalimantan yang menjadi habitat alami bagi berbagai jenis satwa adalah yang paling terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penambangan dan pertanian menurut WWF Kalimantan akan kehilangan 10-13 juta hektar hutan antara 2015 sampai 2020. Oke, kali ini kita kedatangan Bapak Mamat Hartono. Silakan Bapak Mamat Hartono masuk ke ruangan debat. Dan kali ini kita memanggil Bapak Usep. Silakan Bapak Usep masuk ke ruangan sebelah kiri saya. Bapak Mamat ini merupakan orang yang BTW kita ngapain di sini? kita tahu kan, Oh, udah gitu. gabut aja. Oke. Bapak Mamat ini coba jelasin Bapak Mamat dari mana? Saya namanya Mamat Hartono dari pengusaha properti abadi. Di sini kami pengusaha. Sebelum Pak, sabar. Oke. Saya ada satu ini lagi. Saya ini biasa. Biasa. Coba Bapak dari mana Pak Usep? Saya Bapak Usep dari Opertan, Apakah Organisasi Perlindungan Hutan. Oke. Bapak dari mana? Dari pengusaha properti abadi Disingkat? PPA. Bagus namanya ya. Cukup bagus. Coba silakan dari Pak Mamat, silakan beropini terlebih dahulu. Kalian tahu di wilayah Pulau Jawa ini lahan kosong semakin sempit kan? Betul sekali. Banyak sekali bangunan, pabrik, industri, perumahan-perumahan, mall, pasar, dan lain sebagainya. Betul Bapak. Nah, maka dari itu pemerintah atau para pengusaha swasta membuka lahan di sebagian pulau yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Pulau Sumatera, Kalimantan, ada NTT, NTB, Papua, dan lain sebagainya. Iya. Nah kan di situ rata-rata pemerintah Indonesia tuh memfokuskan pembangunan di Jawa sentris. Iya, betul. Kalau lihat kita sekarang tuh rata-rata di Pulau Jawa, sedangkan yang di Pulau Kalimantan tuh belum dilirik oleh pemerintah. Tapi akhir-akhir ini karena di lahan di Pulau Jawa udah semakin sempit, udah semakin mahal, nyangga otak. Nah maka dari itu pemerintah dan pihak swasta membeli lahan di Pulau Kalimantan atau di pulau yang lainnya. Dampak positif dari itu kan untuk membuka lahan ya. Betul. Nah harus ada penebangan hutan kan kalau di Kalimantan. Nah banyak di antara kita yang berpikir bahwa penebangan hutan itu merugikan. Ya, Alasannya betul sekali. bencana global
dan lain-lain. Tapi di antara dampak negatif ada juga positifnya. Seperti lahan kosong bisa dibuat apartemen untuk orang-orang yang punya kesulitan finansial. Nah, sebagai yang kita ketahui, rumah susun itu lebih murah jika dibandingkan dengan rumah private. Ya, Atau rumah-rumah yang klaster kayak di Jakarta itu mahal kan? betul sekali, sangat mahal sekali. Tidak seperti rumah private yang ada tamannya, kolam renang, ruang keluarga. Nah kan kalau masyarakat kita ekonomi lemah ya, KPRG alhamdulillah ya. Kalau rumah di Pondok Indah mah mahal tuh. Coba Bapak Nah, dari kan Bapak tadi menyinggung kan kalau pembangunan itu akan menghilangkan daerah itu kan daerah resapan air itu sangat tidak masuk di otak karena akan menimbulkan bencana alam Pak seperti banjir, tanah longsor. Kan jadi si tanah itu tidak ada yang kuat untuk menahan air tersebut. Iya. Nah kan Bapak tadi ngomong juga katanya lebih murah membangun rumah susun. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak tidak membangun rumah susun di Jawa saja? Tidak. Nah, itu Saya menjawab. Itu pertanyaan yang cukup bagus sekali. Saya bisa boleh menjawab. Boleh saya kalau Bapak menanggapi itu silakan. Karena rumah susun itu kan bagus ya. Nah, Kayak lihat di Pulau Jawa banyak yang ngebangun. Betul sekali. Tadi pertanyaannya apa? kenapa harus menumbalkan bisa dihitung juga kayak bisa disebut juga kayak menumbalkan hutan supaya pembangunan. Kenapa tidak membangun rumah susun saja di Jawa? Saya boleh menanggapi tadi kan Bapak bilang bahwa sudah penuh ya di Pulau Jawa. Iya, dan sudah penuh dan Wah, mahal kan tanahnya. Gini, di Indonesia itu kan banyak sekali pulau dan Banyak salah satu pulau sekali. besar itu ada Kalimantan. Iya. Betul, setuju? Betul, Setuju kan? betul. Saya menanggapi ini, Mas. Kalau di Jawa doang kurang sentris menurut saya. Cuman kalau dibagi Kalimantan bisa ya. Jadi Tapi kan situ Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia yang ada di Kalimantan. Itu kan mempunyai hujan tropis terbesar di dunia. iya betul sekali. Apakah Indonesia mau menghilangkan image paru-paru dunia itu supaya ya jadi properti itu? Ya, intinya balik lagi ke hal-hal untuk perekonomian. Kan Indonesia untuk mewujudkan negara maju. Contohnya kayak Singapura tuh banyak sekali gedung-gedung tinggi. Ya, Singapura itu Nah, menaikkan tanah dari laut itu, bukan untuk menebang hutan. sedimentasi ya. Bukan. Oh, iya apa ke? Oh, itu. Ya bisa jadi Apa? Kameramen, buka. Belum. Kameramennya. Apa? Pemburukan tanah tuh yang di laut. itu Pemburukan tanah yang di laut. Ini apa sih? Lama amat sih. Oh, itu apa sih yang di Jakarta tuh? Iya. Reklamasi. Reklamasi. Ih, goblok. Nah, Reklamasi. Nah kan reklamasi itu kan dilakukan kalau yang di Singapura itu. tapi menurut saya sih kalau dari dampak positif dan dari sisi negatifnya menurut saya itu ada sebuah Karena kaitan. bukan tadi kan kayak ada ya sisi positif negatifnya satu sisi kalau kita membangun di sana kita bisa setidaknya menarik orang yang dari kota untuk ke Kalimantan. Ibaratnya kalau misalkan di Jawa 70% sudah di atas rata-rata misalnya. Iya. Kasihan di pulau-pulau yang lain kecil. Tapi dari sisi negatifnya ada tadi. Pak kan ada pulau yang lain bukan cuma di Kalimantan, ada di Sumatera, Sulawesi, Kan ini Papua. konteksnya Kalimantan dong, apa semua pulau nih? Ya, di Iya. sini. Di situnya apa itu? Di sininya. Mana sih artinya? Berita. Itu sesuai berita itu pokoknya Ya, semuanya. pokoknya Kalimantan ya. Karena maaf. Kalimantan kan salah satu pulau Ya, terbesar dan Oh. memiliki Iya. Hutan terbesar Ya ya. baik lagi Ada kuyang sih. Kuyang di sebelah. Nah itu bisa membantu untuk pembangunan. apa tuh? Iya, apalagi jual ginjal ya. Mantap. Semakin hutan dibabatin, semakin banyak kuyang yang berkeliaran. Nah, imigrasi kayaknya kuyang Tapi kan Jawa. karena tempat tinggal kuyang itu dirusak gitu, jadi si kuyang merasa tidak nyaman akhirnya. Jadi ada simbiosis mutualisme dibangunnya rusun. Tidak bisa. Jadi tempat tinggal si kuyang. Nah kita ternak. Ternak kuyang. Kita menernak ayam gitu.
Udah banyak, Terus, kita panen, kita jual Oh, Jual apanya, ginjal, usus gitu ya? Iya. full set dari Full punya set. Oh, jadi- Jualnya di Pulau Jawa biar mahal. Nah, Bisa deh, berarti itu bisa ekspor ya berarti? Iya Nah, lah, wah, ekspor. jadi bagus. Saya tidak bisa juga kan itu suatu endemiknya ada Kalimantan. pendukung setan. Emang ada yang menjual? Jangan. Satanis sih soalnya. Apa nih? Apa nih? Apa Kata nih. Saya panggil teman saya ya. Coba lanjutkan ke yang mungkin ada lagi Oh sisi ya, positif. ada sisi positif dari penambang hutan. Yang kedua adalah lahan penambangan lebih murah daripada lahan kosong. Simpel saja, lahan kosong yang sudah lama akan mempunyai banyak peminatnya, apalagi jika di tempat strategis harga akan semakin mahal. Sedangkan lahan yang baru saja dipotong akan lebih murah karena belum banyak peminatnya sehingga tawaran tanah masih sedikit. Maksudnya apa ya? Oh, benar, Mbak. Bapak Anda mempunyai Oh, materi iya. tidak mengerti isi materi yang Bapak I sampaikan. see. Ibaratnya kan banyak rumor kalau Nah. Jawa tuh pemerintah tuh mau pindah ibu kota ke Jawa. Kalimantan. Ya ke Kalimantan yang di wilayah Palangkaraya kan. Ya, di Isi sana. isunya ya di Balikpapan gitu. Ya, di sana. Nah, di sana tuh kan lagi pembebasan lahan. Nah, kenapa itu? Ya kan mau dibangun pemerintahan. Ya terlanjutlah beritanya. Nah, harga-harga di situ tuh lebih murah, makanya Karena pemerintah mungkin ngambil di sana. Di sana itu belum ada yang punya. Iya, belum masih yang punya negara tanahnya, Iya. belum sama orang pihak Iya. ketiga. Dari penebangan itu kan akan menimbulkan pemanasan global dan ada suatu pepatah yang mengatakan Apa nih? ibarat pohon itu bisa menghasilkan internet, pasti orang banyak menanam pohon, tapi pohon tidak bisa menghasilkan internet, tapi hanya bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Berarti kan semakin berkurangnya pohon-pohon itu, tingkat kejernihan atau tingkat kebersihan Oksigen, oksigennya itu kadar oksigennya oksigennya itu lebih bagus, lebih. Coba Bapak ada lagi dari sisi negatifnya untuk menambahkan lagi apa? Jadi hutan itu ya harus dijaga karena di dalam hutan itu terdapat endemik khas di Kalimantan. Iya betul, ada seperti kayak ojan, maksudnya monyet gitu kan. Ada Ya, pokoknya endemik dari pulau tersebut supaya kita jaga, supaya cucu-cucu kita dapat mengetahuinya, bukan cuma hanya baca di internet saja. Betul sih, jadi kayak bisa langsung ngeliat gitu ya. Oh ini ojan kayak monyet Ah, iya, kayak hebat, monyet gitu ya. kan, kayak orang hutan, kayak babi hutan, terus cendawa, ya pokoknya yang kayak hewan-hewan gitu Ya, masa. Ya betul sih sebenarnya. Iya. Coba dari Bapak ada lagi menambahkan. ada lagi dampak positifnya yaitu menambah penghasilan negara. Menambah penghasilan. Kayu yang dipotong Seperti akan apa? dijual sehingga menambah penghasilan asalkan itu bukan ilegal, tanda kutip legal, Legal lisensi ya. oleh pemerintah. Ditekankan Diam ini dulu legal. Anda. Iya, iya, maksudnya. Karena saya kan berjauh. Satu. Saya tambah penjaga hutan yang bersih hatinya. Penjaga hutan kan sekarang ada polisi hutan yang ngejagain hutan, bukan polisi tidur. Blok. Nah kan tadi Bapak bilang kan Tebang nih ya. ditebang. Bapak tadi ngelihat berita tidak banjir yang terjadi di Kalimantan. Iya, betul. Hutan-hutan yang ditebang itu menghasilkan banjir di daerah tersebut. Banjir itu karena hujan tuh karena Allah. Hujan itu kan dapat meresap di dalam tanah. Tanah akan diserap oleh pohon agar menahan lajunya air tersebut. Pohon diciptakan loh. Allah subhanahu wa ta'ala jadi kehendak Allah. Lakum dinukum waliya adin salah. Kum Sesungguhnya fayakun. yang terjadi maka Terjadilah. Itu kehendak Allah guys ya. Tapi kan air itu bisa masuk ke tanah. Tapi kan kalau tanah tidak ada yang menahannya, seperti akar-akar pohon yang hidup, benar sekali. tidak ada yang Dia meresap. masuk terus ke tanah itu. Nah, kalau masuk terus kan ntar akan melubangi dalam tanahnya. Betul sekali sih. Jika tidak ada Ibaratkan akar yang meresap ke betul. air itu kan jadi bahan fotosintesis dari pohon tersebut. Kan masih ada pohon yang lainnya. Nah, kalau pohon itu ditebang menurut Bapak tersebut, Masih ada yang lainnya juga. ya kan katanya ditebang untuk pembukaan. Oke, setelah yang cukup, ada- stop. TPT,
tebang pilih tanam. Ada Pasti program nggak pemerintah sembarangan itu. dong. Tapi kan banyak Kan ada program reboisasi oleh pemerintah. yang banyak baru. oknum-oknum yang 10.000 pohon. menggunduli hutan tapi tanpa menanam kembali. Nah, ini berarti oknum. Tegaskan bahwa ini ada oknum. Oknum dong. Harusnya kan kalau kita menebang, lebih baiknya adalah menanam kembali. Iya. Atau bisa disebut reboisasi kayak Reboisasi. Sensasi. Emang saya susi ngomong itu susah kan. Iya. Berarti banjir yang kemarin itu salah siapa? Ini siapa? Salah. Nggak ada yang salah Nggak ada yang manusia salah. sih sebenarnya. Karena sebenarnya hakikatnya banjir itu bukan sebuah bencana alam. Tapi Bencana buatan Bencana. yang dibuat oleh manusia. Bukan bencana yang Alami. harusnya tidak ada, cuman karena ulah manusia itu Ya, ada. True. Bencana alam kan contohnya gempa bumi, tanah longsor sebenarnya Tsunami. apa gunung meletus, Nah, itu terus tidak bisa. apa namanya air Itu secara bah. alami. Ya, Nah. jadi kalau misalkan si manusia ini bijak gak buang sampah ke tong sampah, Nah. maksudnya ke sembarangan, tidak menebang pohon, mungkin tidak akan ada banjir. Iya. Mungkin kan, cuman Mungkin. kan baik lagi manusia tahu sendiri. berarti banjir itu berkah atau bencana? Berkah dalam harfiah. Bapak boleh ngomong Enggak. itu berkat, tapi Enggak, Bapak tidak enggak. tidak Iya. merasakan Tidak bagaimana merasakan orang yang sendiri. ada di sana yang mengalami banjir Kasihan tersebut. Pak, bayangkan Pak coba. Jadi bencana ya? Bukan Bukan pemirsa sendiri yang dapat Iya, kalian bisa mungkin. melihat sendiri. Bukan bencana, cuman sesuatu yang bukan bencana, merugikan. bukan bencana alami yang emang benar-benar bencana kayak gunung meletus atau tsunami yang emang benar-benar alam yang buat, cuman ini ada sisi manusianya juga gitu. Berarti kalau di Afrika banjir itu berkah atau musibah? Berkah lah goblok. Tapi kan banjir. Di sana nggak pernah ada air, cok. Di sana Hujan. hujan ibarat Mohon si boba, maaf, Pak. si boba atau si babi. Mohon maaf ini Bapak, mohon maaf. Di sana hujan aja syukur, Pak. Iya. Langsung Minum lagi. coba Bapak ada yang ingin menambahkan lagi dari sisi negatif Bapak di biar saya Oke, yang keempat ada kepadatan penduduk di perkotaan berkurang. Ini Banyak berarti orang dari merujuk desa. ke yang tadi ya? Ya, betul. Yang pertama ya? Ada kaitan kan Ya, statement tadi. Banyak orang dari desa selalu datang ke kota setiap hari, setiap tahunnya. Dan sudah tentu hal tersebut menjadikan daerah perkotaan menjadi lebih padat jika telah dibangun perumahan di luar wilayah perkotaan. Dapat dipastikan orang-orang akan berpikir untuk berpindah keluar dari wilayah perkotaan menuju daerah perumahan yang tidak terlalu padat penduduk. Seiring berjalannya waktu, daerah perumahan juga menyediakan berbagai macam fasilitas yang sama lengkapnya seperti di perkotaan. Dengan beralihnya orang-orang untuk pindah di daerah perumahan, sudah tentu akan mengurangi kepadatan di pusat kota. Nah, maksud dari statement ini ialah kita singgung aja Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa kan udah semakin padat tuh kan. Iya, Tuh, betul, pada betul, penduduknya gila ngedobeng, banyak kemacetan di mana-mana. Contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Sekarang enggak. Siapa? Macet Macet ya. sama. Nah, maka dari itu warga Serang dihimbau untuk pindah ke Kalimantan. Kalau begitu Anda bisa menggunakan transportasi umum dong. Enggak dong. Enggak. Ini Kalau kan mengatasi kata- kemacetan. Mohon maaf. Saya bisa menyanggah Saya setuju. Terus ya. Bila kalau misalkan transportasinya baik dan benar, oke ya. Oke. Ya. Ini masalahnya Kan saya ngomongnya transportasi umum, menggunakan Iya. transportasi umum. kan baik lagi manusia itu mencari sebuah Kemudahan. kemudahan dan kenyamanan, Nah. ya kan? Ya. Enggak, berhenti dulu. Apa nih? Ini kan bahas hutan. Iya. Kenapa ke transportasi? Nah, kan tadi Bapak yang menyebutkan macet. Anda ini. Cuman ini akan ada kesinambungan dalam sebuah gunung sinabung. nanti di episode berikut aja. Oke, kan. kita bahas. Ya udah ya lah, udah itu Ustaz. Udah, coba Bapak. Nah, kalau menjawab tadi statement Bapak, ini terjadi pencemaran lingkungan. Pak. Pencemaran lingkungan yang bagaimana itu, Pak? Coba Pencemaran dijelaskan. lingkungan seperti ya melemahnya si kekuatan tanah yang tadi yang saya sampaikan, udara memburuk, tingkat udara itu memburuk dan sumber daya air itu semakin berkurang Oh iya bisa sih. karena Jadi- daerah resapannya tidak ada. Jadi apa ini sebenarnya juga 50-50 sih ya, kayak Bapak memindahkan ini ke Kalimantan, di Kalimantannya polusi sama tuh bohong. Iya. Jadi coba Bapak teruskan. Nah, ya sudah sih saja dari Nah, saya. gitu. Coba Bapak ingin menambahkan Ya, lagi. yang terakhir saya ingin mengemukakan pendapat terbukanya investor yang berasal dari segala bidang. Jika sebuah perumahan
Udah. Udah Oh. apa lanjut aja. Jika sebuah perumahan dibangun di atas lahan yang sangat strategis, sudah tentu akan menarik banyak investor untuk iya. berinvestasi atau menanamkan modal di sini. Tentunya itu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak pengelola perumahan. Dengan begitu, pembangunan perumahan akan berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun selama proses pembangunan perumahan nanti. Nah, proses pembangunan ini sudah diiringi oleh tumbal. Masuk ke tumbal ya. Sini saya mempunyai teman yang brengsek nih di belakang layar yang ngomong itu tumbal proyek. Udah. Coba bapak siapa Usep ingin menambahkan lagi atau Jadi ya hutan itu kan tidak semua negara mempunyai hutan. Jadi Indonesia itu kan terkenal dengan paru-paru dunianya. Kalau jantungnya di mana? Hah? Saya tidak tahu itu. dipisah? Itu terpisah ya. Linknya ada di bio. Itu yang batuk tumbal proyek. Dipisah. Coba bapak lanjutkan. Kan tadi Bapak membilangkan pembangunan kan? Iya betul. Singkat saja Pak SID sudah mau Itu dapat mencemarkan lingkungan daerah tersebut seperti ya akan menyebabkan bencana alam. Ya seperti tanah longsor, banjir dan banyaknya polusi di udara. Bohong, kalian isu. Tutup kawal. Jadi statement akhirnya kesimpulannya adalah bahwasanya kita harus bijak dalam manusia dalam menghadapi alam ya. Karena baik lagi siapa yang menuai dia yang akan Mendapatkan. tapi baik lagi kalau Siapa yang menanam? menuai dituai. Jadi baik lagi kita harus bijak dengan alam, harus tahu mana yang benar, mana yang baik. Harus ada tolak ukurnya lah. Kayak misalkan buat alam 50%, buat ke manusia 50%. Jadi ada keseimbangan dalam kehidupan manusia. Itu aja statementnya. Kalau kalian ingin memberi statement mengenai hutan dan segala macamnya, kalian bisa komentar di kolom ikan. Menambahkan informasi di bawah Ya, ini bila atau- Anda setuju dan tidak setuju. Atau kalian ingin mengangkat materi-materi lainnya, kalian bisa di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram kita di sini. Ya. Lanjut. Jadi segitu aja dari kita. Quote hari ini adalah bijaklah dengan alam, oke? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek. 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 Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek.